Yang termasuk aktiva tetap apa aja? Kas bukan, modal bukan, peralatan bukan, persediaan bukan. Ayo, aktiva tetap loh. Aktiva tetap yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Gedung boleh, tanah boleh, kendaraan boleh, apalagi? Peralatan persediaan itu enggak ya, kas modal juga bukan. Apalagi? Kendaraan, gedung, tanah, terus apalagi? Ada lagi? Apa lagi? Ada lagi yang tahu? Apa lagi? Ya, gedung sama bangunan. Satu lagi mesin. Mesin ya, mesin itu kan juga bisa digunakan jangka panjang. Ini termasuk aktiva tetap. Nah, di sini sekarang kita karena dia masa manfaatnya aktiva tetap itu kan lebih dari setahun. Nah, tapi misalnya masa manfaatnya 5 tahun, otomatis setiap tahun dia masa manfaatnya kinerjanya pasti akan berkurang ya kan. Ya sama kayak manusia, semakin tua kita semakin kekuatannya semakin berkurang. Sama ini juga aktiva tetap juga gitu. Makanya di sini ada yang namanya depresiasi, yaitu penyusutan manfaat. Nah, makanya di sini ya yang harus kita sesuaikan yaitu penyusutannya itu per periode. Double. Sekarang masih. Nah, jadi di sini cara untuk mencari depresiasi per bulan. Harga pokok dikurangi nilai residu. Pelan-pelan ya. Jadi harga pokok itu harga perolehan ketika kita membeli awal. Itu berapa, terus nilai residu itu nilai sisa. Jadi nanti biasanya di soal ada nilai sisa dari kendaraan berapa misalnya. Nah, terus nilai residu itu nilai sisa, Mbak. Nah, terus habis itu dibagi sama berapa lama masa manfaatnya. Jadi berapa lama aktiva tetap itu bisa digunakan. Jadi tergantung soalnya ya. Kadang bisa per tahun hitungannya, kadang bisa per bulan gitu. Jadi tergantung dari soal nanti dilihat. Nah, masuk ke soal sekarang. Nah, ini contohnya. Pada tanggal 1 Juni, usaha angkutan kilat membeli 2 buah kendaraan, masing-masing dengan harga perolehan 6,5 juta. Jadi ini harga perolehannya sekian. Terus karena manfaat kendaraan terbatas, maka bagian harga perolehan harus dialokasikan pada bulan Juni. Berarti
bulan Juni itu sudah dimulai dihitung. Diperkirakan masa manfaat kedua kendaraan tersebut 5 tahun atau 60 bulan. Berarti ini hitungan nanti per bulan ya. Nah, pada akhir masa manfaat, setiap truk mempunyai nilai residu masing-masing 500.000. Berarti berapa depresiasinya? Kamu berapa? Benar. Yang lain paham? 10.000 apa 100.000? Hati-hati. Ayo, 10.000 apa 100.000? Nah, itu 100 apa, Mbak? Hati-hati loh, yang ngerjain akuntansi itu harus teliti. Jangan sampai nolnya kurang 1, jangan sampai salah meletakkan titik. Tapi nanti kalau salah satu, misalnya soalnya berkelanjutan, yang lain ikutan salah. Ya, jadi caranya 6.500.000 dikurangi nilai sisanya. Ya, enggak apa-apa, Mas. Dikurangi 500.000, berarti kan 6 juta. 6 juta dibagi 60 bulan. Berarti ketemunya 100.000. Itu nilai residu per bulan per kendaraan ya. Padahal di sini yang dibeli 2 kendaraan, berarti ya 200.000 nanti mencatatnya. Nah, ini. Oke. Nah, cara mencatatnya ini. Jurnal biasanya ini. Biaya depresiasi pada akumulasi kendaraan. Akumulasi depresiasi. Jadi, biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Ini jurnal penyesuaiannya. Jadi, biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Bisa pakai kata-kata depresiasi, bisa penyusutan ya. Jadi jangan bingung, sama aja. Nah, ini. Paham sampai sini? Gampang kok kalau yang untuk aktiva jangka panjang. Ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, yang lain gimana? Paham enggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Yaudah. Sekarang saya lanjutkan untuk yang biaya terutang. Jadi biaya terutang ini maksudnya kita sebenarnya sudah punya kewajiban untuk membayar, tapi masih belum kita bayar. Jadi bebannya masih dalam bentuk hutang karena belum kita bayarkan. Nah, biasanya itu berupa gaji atau biaya bunga yang terutang. Ini langsung masuk contoh ya. Jadi pada tanggal 1 Juni, usaha angkutan kilat membayar gaji karyawan sebesar 600.000 per minggu. 1 Juni. Nah, di sini bisa dilihat di sini di akunnya. Nah, padahal pada bulan Juni itu pembayarannya dilakukan tanggal 13 sama 27 Juni. Jadi tanggal 13 itu dibayarkan 600.000, tanggal 27 Juni dibayarkan 600.000. Lalu, nah, perusahaan telah menggunakan jasa karyawan dan belum membayarnya. Memang karena belum saat gajian kan, karena tadi dibayarnya tanggal 13 sama 27. Nah, padahal bulan Juni itu masih ada sampai tanggal 30 Juni. Berarti kan masih ada 3 hari. Nah, untuk pembukuan yang bulan Juni, 3 hari